Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, Selasa 24 Oktober 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Filipi 2 ayat yang kelima, demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seorang anak kecil bisa mengidolakan tokoh yang ia kagumi setelah melihat sebuah film anak-anak. Dulu ada tokoh Zorro yang baik hati dan penolong bagi kaum miskin dan menderita. Masa selanjutnya ada Power Rangers, yaitu tokoh-tokoh pahlawan yang sebenarnya adalah manusia biasa dengan teriakannya berubah, maka mereka berubah menjadi pahlawan dalam bentuk robot menolong yang lemah. Sebagai seorang Kristen, kita pun juga mempunyai tokoh yang melebihi idola anak-anak. Karena ia bukan sekedar manusia, tetapi pahlawan di atas segala pahlawan. Yesus yang adalah Allah 100% juga manusia 100%. Dialah tokoh menyejarah dan bukan fiksi yang pantas manusia idolakan. Seperti satu bagian firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 di atas. Dalam ayat tersebut, Kristus Yesus menjadi pusat perhatian kita. Ia menjadi teladan kita bersama, khususnya dalam bulan keluarga yang saat ini kita ikuti. Sekalipun masa-masa kini, kita tahu bahwa banyak pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga Kristen mengalami perpecahan, keretakan, bahkan perceraian. Karena masing-masing anggota keluarga, masing-masing pribadi dalam keluarga sering hanya memikirkan pikirannya sendiri sesuai kebutuhan pribadinya dan bukan dalam kebersamaan keluarga. Juga bahkan salah satu anggota keluarga sering hanya membesar-besarkan perasaannya sendiri dan tidak belajar memahami cara berpikir dan cara pandang anggota keluarga yang lain. Hal ini sering dipengaruhi berbagai tendensi. Kepentingan berdasarkan kebiasaan di tempat sekolah, keluarga, bekerja, berkumpul, tetapi tidak menurut cara-cara Kristus. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang kelima juga mengingatkan kita supaya setiap orang yang menerima dan percaya kepada Kristus dalam hidup bersama dengan orang lain akan memperhatikan kepentingan orang lain, sama seperti dia memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri. Ia harus bahkan memperhatikan kepentingan anggota keluarga lain lebih dari dirinya sendiri, sama seperti Kristus yang telah mengasihi dan mengorbankan dirinya mati untuk menebus dosa-dosa bagi pihak lain atau orang lain yang dikasihinya. Itulah yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita tentang Kristus yang telah meneladani murid-muridnya, para rasul dan semua orang percaya kepadanya, bahwa dalam hidup bersama, juga dalam hidup berkeluarga, pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Dia, Yesus, yang telah mau mendengar dan mengerti perasaan kita. Ia yang telah mau menyelami dan memahami sebagaimana kita adanya, bukan karena ada kelebihan-kelebihan yang ada, tetapi bahkan kekurangan yang bisa kita bawa ke hadapannya. Ada cara dan jalan keluar di dalam Kristus di setiap persoalan hidup kita,
Bahkan, Ia akan menjadikan kita baru, baik cara pandang, hati, dan cara mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang Kristus punya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika salah satu anggota keluarga kita ada di dalam kelemahan atau persoalan, marilah kita menjadikan diri kita sosok pahlawan yang bukan hanya seperti Zorro ataupun Power Rangers, yang hanya dapat menjadi pahlawan sesaat, tetapi menjadi seperti Kristus yang selalu mau mendengar dan menyelami perasaan dan jalan pikiran anggota keluarga lain, sehingga mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib itu melalui sesama anggota keluarga, dan keluarga semakin erat satu sama lain. Keluarga milik Kristus akan menjadi saksi bila Kristus dimuliakan dengan cara menjadikannya sebagai teladan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yesus melalui anggota keluarga yang lain terus menyapa anggota keluarga yang lemah, menopang sehingga menjadi kuat. Justru tidak menjadikan kelemahan sebagai senjata untuk menyerang satu sama lain. Yang kedua, menjaga kebersamaan dan memelihara persekutuan dan ikatan kekeluargaan, serta menempatkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Menghadapi dan memecahkan masalah bersama, menghidupkan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, dan saling melayani. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita, keluarga milik Kristus, supaya kita menerapkannya. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita dan keluarga kita, yang pada akhirnya kita semua menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan keluarga kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk dapat saling memperhatikan dan menolong di antara anggota keluarga. Tolonglah kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Pribadi-pribadi yang saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati bagi anggota keluarga kami, seperti Tuhan kehendaki bagi kami dan keluarga kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Amin.